Budak Bayangan bab 66. Menjelang malam, dengan matahari yang lelah turun ke cakrawala, makhluk aneh berjalan keluar dari sisa-sisa labirin yang tidak berwarna. Jika berjalan adalah kata yang tepat. Menyeret kakinya di pasir, makhluk itu entah bagaimana melayang ke depan tanpa menggerakkannya. Itu tampak seperti centurion karapas, atau setidaknya perkiraan yang mendekati. Semua bagian yang diperlukan ada di tempatnya. Makhluk itu memiliki karapas hitam dengan pola merah tua yang mengancam, tubuh manusia, 8 kaki tersegmentasi dan 2 lengan diakhiri dengan sabit tulang yang tangguh. Namun, semua bagian ini tampak tidak serasi dan aneh, seolah-olah disatukan oleh pematung yang kikuk. Selain itu, perwira itu bergerak seolah-olah sedang mabuk berat. Karapasnya miring ke satu sisi, terkadang bergesekan dengan pasir. Batang tubuh berayun maju mundur tanpa alasan yang jelas. Sabit-sabit itu dengan canggung bersarang di belakang punggung makhluk itu, bersilangan satu sama lain pada sudut yang aneh. Pada titik tertentu, salah satu dari mereka jatuh begitu saja ke tanah. Perwira itu berhenti dan ragu-ragu selama beberapa detik, seolah-olah tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kemudian ia meninggalkan lengan sabitnya dan melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pengamat yang tanggap akan memperhatikan bahwa makhluk itu tampaknya memiliki 2 bayangan. Bayangan pertama seperti yang diharapkan, bentuknya identik dengan makhluk itu sendiri. Yang kedua menyerupai manusia. Itu secara singkat menunjukkan dirinya dari bawah bayangan yang lebih besar ketika perwira itu meninggalkan dahan yang melarikan diri. Bayangan manusia itu kemudian beralih ke telapak tangan dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Seluruh situasinya benar-benar aneh. Tapi, baik atau buruk, tidak ada seorang pun di sekitar yang memperhatikan makhluk aneh itu. Terhalang, itu melintasi gurun, bergerak ke arah Ashen Barrow. Segera, itu hampir di kaki bukit yang tinggi. Matahari terbenam sudah dekat. Perwira aneh itu menjatuhkan diri ke tanah di dasar Ashen Barrow dan berhenti bergerak sama sekali. Canggung dan miring, itu tampak seperti parodi monster lain dari jenisnya yang telah berlutut dengan anggun di tempat yang sama beberapa hari sebelumnya. Selain itu tiba tanpa upeti. Tidak ada pecahan jiwa transenden yang terlihat. Ditambah dengan pose yang tidak sopan, pelanggaran ini lebih dari cukup untuk membuat perwira itu terbunuh. Mungkin bunuh diri. Di atas gundukan, Karapace Demon bergerak dan bangkit dari pasir pucat. Armornya yang bersinar berkilauan, memantulkan cahaya matahari terbenam. Terbungkus logam cerah, dengan mahkota tanduk menghiasi kepalanya, iblis itu tampak menakutkan dan menyeramkan. Menatap ke bawah, dia berlama-lama selama beberapa saat. 2 bara api merah menyala di kedalaman mata iblis itu. Menggeser sabitnya yang menakutkan, monster raksasa itu berjalan maju, perlahan turun dari bukit untuk menghadapi pengunjung aneh itu. Tanah berguncang saat dia mendekat. Namun, perwira aneh itu bahkan tidak bergeming. Nyatanya, itu tetap tidak bergerak sama sekali. Karapace Demon berhenti agak jauh dari makhluk mencurigakan itu. Dia mengamatinya, dengan jelas memahami bahwa penampilannya yang menyedihkan mungkin merupakan jebakan. Labirin itu penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Dengan tergesa-gesa mendekati musuh yang tidak dikenal bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh iblis yang terbangun, yang memiliki bentuk kecerdasannya sendiri. Setidaknya itulah yang diasumsikan oleh ketiga penidur itu. Namun, mereka salah. Sedetik kemudian, Demon Karapace menerjang ke depan. Sabitnya melesat di udara, membelah tubuh perwira itu menjadi 2.
Kitin adamantin dipotong seolah-olah terbuat dari mentega. Setengah bagian atas tubuh monster itu terbang, memperlihatkan hanya kekosongan di dalamnya. Di sisi lain Asian Barrow, Sunny, yang berlari menaiki lereng dengan sekuat tenaga, mengumpat pelan. Itu terlalu cepat. Dia berpikir bahwa mereka akan memiliki lebih banyak waktu. Siapa yang tahu bahwa Carapace Demon akan berubah menjadi pemberani? Dia bahkan tidak ragu sebelum keluar semua. Dengan Casey yang menunggang kuda di punggungnya. Sunny mengertakkan gigi dan mencoba berlari lebih cepat lagi. Sudah waktunya untuk beralih ke rencana B. Sesaat kemudian, karapas perwira aneh itu terlepas, membebaskan Eko yang bersembunyi di bawahnya. Mendorong potongan Kitin dengan penjepitnya yang kuat, pemulung itu bergegas menuju iblis yang menjulang tinggi. Itu bertujuan untuk merunduk di bawahnya dan, mudah-mudahan, mengacaukan kaki raksasa itu. Bagian pertama rencana Sunny agak sederhana. Mereka akan menggunakan sisa-sisa perwira karapas yang mati untuk menyamarkan Eko, yang jauh lebih kecil dibandingkan, sebagai salah satu perwira Legiun Karapas. Kemudian, mereka akan mengirimkannya ke pangkalan Asian Barrow untuk memancing iblis itu pergi. Mereka bertiga akan mengelilingi bukit dan bersembunyi di bawah pasir abu-abu terlebih dahulu, lalu berlari menaiki lereng dan ke tengah pulau segera setelah iblis itu pergi. Eko seharusnya memberi mereka cukup waktu untuk memanjat pohon besar dan bersembunyi di cabang-cabangnya. Kemudian, Sunny akan membubarkan Eko, dengan demikian menyelesaikan tahap pertama dari rencana tersebut. Dia tidak pernah bermaksud agar pemulung benar-benar melawan iblis yang menakutkan itu. Namun, tindakan agresi Carapace Demon yang luar biasa cepat telah mengacaukan waktu dari semuanya. Umpannya sudah hancur, namun mereka bahkan belum setengah jalan menuju pohon. Dalam situasi ini, tidak ada pilihan selain memerintahkan Eko untuk menyerang, berharap itu bisa menghentikan monster raksasa itu. Dengan begitu, tentu saja, Sunny mempertaruhkan pemulungnya. Tapi tidak ada pilihan lain. Saat dia hendak mencapai puncak bukit, Eko mencoba menyembunyikan dirinya di bawah tubuh besar Demon Carapace. Itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nevis ketika melawan perwira karapas pertama, berniat menggunakan ukuran musuh untuk melawannya. Perbedaannya adalah kali ini, peserta pertarungan yang lebih kecil mengenakan karapas yang kokoh, berlawanan dengan gadis manusia yang licin yang tidak memiliki perlindungan. Bahkan jika iblis itu mencoba menghancurkan pemulung dengan beratnya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Namun, iblis itu juga memahaminya. Bergerak dengan kecepatan luar biasa, dia menggeser tubuhnya dan menyerang dengan penjepit. Pemulung itu ditepis seperti serangga yang menjengkelkan, terbang di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Karapasnya hampir retak. Berlari menuju pohon besar, Sunny meringis. Dia ingin mengabaikan Eko, tetapi tahu itu terlalu cepat. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Di depannya, Nevis sudah mendekati peti hitam besar itu. Tidak membuang waktu, dia melepas ransel rumput laut dari punggungnya, dengan lembut meletakkannya di tanah, dan mulai memanjat, meraih celah-celah kulit oniks. Sementara itu, Eko dengan gemetar berdiri. Cahaya keras kepala menyala di matanya. Menghasilkan pekikan yang keras, ia mengepakkan penjepitnya di udara dan sekali lagi bergegas menuju iblis itu. Tangkap dia, sobat, teriak Sunny dalam hati, berharap pemulungnya beruntung dengan sepenuh hati. Makhluk yang lebih kecil dengan berani berlari ke arah raksasa baja itu, mengangkat penjepitnya untuk menyerang. Itu diikuti oleh dua bayangan. Satu binatang,
yang lain manusia. Sunni dengan cepat memperpendek jarak ke pohon besar. Di bawah bukit, Demon Carapace dengan tenang melangkah ke arah musuh yang bergegas. Keempat lengannya bergerak serempak. Tiba-tiba lengan si pemulung terpotong. Tubuhnya dicengkeram dengan dua penjepit raksasa dan diangkat ke udara. Sunni bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sepersekian detik kemudian, iblis itu sedikit meregangkan lengannya dan merobek Eko menjadi dua, memisahkan tubuhnya dari karapas dan menghancurkan kedua bagiannya menjadi bubur berdarah. Di puncak bukit, Sunni tersandung. Suara yang dikenalnya bergema seperti bel berdentang di telinganya. Gema Anda telah dihancurkan. Budak Bayangan bab 67. Eko Anda telah dihancurkan. Sunni tersandung dan hampir jatuh. Casey mencengkeram bahunya erat-erat dan sedikit bersandar, mencoba membantunya menjaga keseimbangan. Dengan daun-daun berguguran beterbangan dari bawah kakinya, entah bagaimana Sunni berhasil mengatur waktu. Tidak, kemarahan dan penyesalan menyelimuti pikirannya, tetapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Pemulung kepercayaannya sudah mati, diiris dan dicabik-cabik oleh makhluk raksasa itu. Kemudahan dan kebrutalan yang dilakukan oleh Carapace Demon untuk memusnahkan makhluk malang dan pemberani itu akan menghina. Jika tidak begitu menakutkan, dia hanya butuh sepersekian detik. Gema itu hilang. Sunni tidak hanya melihat akhir tragisnya melalui mata bayangannya, dia juga merasakan hubungan halus di antara mereka menghilang. Di laut jiwa miliknya, salah satu bola cahaya berkilauan dan menghilang, meninggalkan permukaan air yang sunyi sedikit lebih gelap. Dia telah kehilangan miliknya yang paling berharga. Tapi kepahitan yang Sunni rasakan bukan hanya karena betapa bergunanya Eko, atau berapa banyak uang yang bisa dihasilkannya di dunia nyata. Dia benar-benar mulai menyukai pemulung yang ceroboh itu. Itu besar, setia, dan dapat diandalkan. Ia bahkan tampaknya memiliki kepribadian aneh yang keras kepala dan tidak menyenangkan. Dan sekarang sudah mati. Sambil menggertakkan giginya, Sunni berlari seperti orang gila. Akan ada waktu untuk meratapi kehilangan Eko yang setia nanti. Saat ini, mereka memiliki masalah yang lebih besar. Cerah. Apa yang terjadi? Bisikan Casey terdengar khawatir dan tegang. Dia pasti merasakan perubahan suasana hatinya melalui postur dan bahasa tubuhnya. Sejujurnya, Sunni sedang tidak ingin berbicara. Berlari mendaki bukit dengan kecepatan tinggi, dengan gadis buta di punggungnya tidak peduli betapa halus dan ringannya gadis itu merupakan tugas berat baginya tanpa dukungan bayangan. Dia berjuang untuk bernapas, dan masih ada jarak yang cukup jauh ke pohon besar itu. Namun, Sunni harus menjawab, suaranya serak dan kasar, dia membunuh Eko. Kemudian, tidak ada waktu untuk kata-kata lagi. Karena keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Di bagian bawah bukit, Carapace Demon berdiri di atas sisa-sisa pemulung yang dimutilasi, memandangi mereka dengan jijik. Tetesan berat darah biru jatuh dari masing-masing dari 4 tungkai atasnya. Tiba-tiba, mayat Eko mulai bersinar dengan cahaya lembut. Kemudian, itu berkilau dan larut menjadi sungai percikan api kecil, yang kemudian jatuh ke tanah dan menghilang, tidak meninggalkan jejak pemulung raksasa di belakang. Bahkan darahnya di sabit dan penjepit iblis itu hilang. Lagi pula, Gema hanyalah manifestasi dari makhluk mimpi buruk yang terbunuh dan bukan yang asli. Itu datang dari ketiadaan dan sekarang kembali ke keadaan ketiadaan. Namun, Demon Carapace tidak melihat pertunjukan cahaya yang tak terduga. Sebaliknya, dia menatap satu titik tertentu di tanah.
Di sana, bayangan manusia yang kesepian membeku dalam kebingungan, tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan tubuh Eko. Dan akibatnya, bayangannya yang luas hilang, itu langsung terungkap dan tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Omong kosong, setan itu memiringkan kepalanya, lalu bergerak secepat kilat dan menusuk bayangan itu dengan sabit. Sunni tersentak, siap mengalami rasa sakit yang menyilaukan. Tetapi tidak ada yang terjadi. Bayangan itu, yang mengangkat tangannya dengan ketakutan, menatap pedang besar yang menonjol dari dadanya dan menggaruk kepalanya. Itu baik-baik saja. Yah, tentu saja. Lagi pula itu hanya bayangan. Seseorang harus memiliki tubuh agar rentan terhadap serangan semacam itu. Benar. Apalagi yang saya pikir akan terjadi? Sementara itu, iblis itu menatap bayangan yang acuh tak acuh. Cahaya merah yang mengancam di matanya menyala lebih terang. Sunni semakin dekat ke batang pohon, untuk sementara didorong oleh adrenalin. Kalau tidak, dia mungkin sudah pingsan karena ketegangan. Hanya sedikit lagi, mereka memiliki setiap kesempatan untuk membuatnya. Bayangan itu hanya perlu mengalihkan perhatian monster raksasa itu sebentar. Tapi sepertinya keberuntungan tidak berpihak padanya hari ini. Di bawah, Demon Carapace mengambil sabitnya. Namun, alih-alih menyerang bayangan manusia itu lagi, bayangan itu tiba-tiba berbalik dan melemparkan pandangan gelap ke puncak Ashen Barrow, tempat pohon raksasa itu berdiri dengan segala keindahannya yang luar biasa. Lagi pula bajingan itu pintar. Terkutuklah semuanya. Melupakan bayangan, raksasa itu menerjang ke depan, bergegas kembali ke lereng bukit yang tinggi. Itu bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, mencakup selusin meter setiap detik. Kembali ke sini. Sunni berteriak pada bayangannya saat mendekati batang pohon. Membantu Casey turun dari punggungnya, Sunni mengambil ransel yang ditinggalkan Nevis dan menyerahkannya kepada gadis buta itu. Jadilah lembut dengan itu. Casey mengangguk, sangat menyadari isi ransel itu, dan dengan hati-hati menggantungnya di bahunya. Saat itu, Changing Star telah mencapai cabang terendah dari pohon besar itu. Tidak membuang waktu, dia pindah ke tempat di atas teman-temannya, memanggil tali emas dan melemparkan salah satu ujungnya ke bawah. Menangkap talinya, Sunni dengan cepat mengikat satu lingkaran dan menyerahkannya kepada Casey. "Kamu naik dulu." Gadis buta itu ragu sejenak, lalu menerimanya. Tepat ketika dia akan memasukkan kakinya ke dalam loop, Sunni tiba-tiba menghentikannya. "Tunggu, panggil stafmu." Tongkat kayu yang digunakan Casey untuk berjalan sebenarnya adalah benda ajaib yang mampu memanggil angin kencang. Dalam perjalanan mereka jarang memiliki alasan untuk menggunakannya. Tapi sekarang ini bisa berguna. Terkejut dan tidak yakin dengan alasannya, dia tetap melakukan apa yang dia minta, memanggil memori dari lautan jiwanya. Staf kayu muncul di tangannya. Sunni dengan ringan memeluk gadis buta itu dari belakang dan memutar tubuhnya, mengarahkan tangan yang memegang tongkat ke arah yang diperlukan. Lalu dia berkata, "Sekarang panggil angin." Detik berikutnya, angin kencang muncul di sekitar mereka, menghempaskan daun-daun berguguran dan pasir pucat ke udara. Seketika, sebagian besar permukaan pulau itu terkelupas. Lebih banyak pasir terungkap di bawahnya. Sementara itu, bayangan itu berpacu melawan iblis karapas. Makhluk besar itu sudah berada di tengah bukit, bergerak dengan kecepatan kereta yang melaju kencang. Bayangan yang gesit, bagaimanapun, bahkan lebih cepat. Itu sudah menyusul raksasa itu dan sekarang terbang ke depan, bergegas untuk kembali ke tuannya.
Bagus, sekarang pergi. Sunny membantu Casey memasukkan kakinya ke lingkaran dan melangkah mundur, memperhatikan saat Nevis menarik talinya. Dia melaju secepat yang dia bisa, yang sangat cepat menurut standar manusia. Tapi apakah itu cukup cepat? Berkeringat, dia menghitung detik dan menunggu. Hidupnya sekarang bergantung pada apakah tali itu akan kembali atau tidak sebelum iblis itu datang. Setiap saat terasa seperti keabadian. Dia sudah bisa mendengar suara yang jauh, tetapi dengan cepat mendekat dari 8 kaki Karapace Demon yang menghentak dengan marah melalui pasir. Akhirnya, Casey berada di tingkat dahan pohon raksasa yang lebih rendah. Nevis membantunya melangkah keluar dari lingkaran dan duduk di permukaan cabang yang lebar, lalu melemparkan tali itu ke bawah lagi. Setan itu mendekati pohon itu, masih tersembunyi dari pandangan oleh batangnya yang besar. Bayangan itu menyelinap di bawah kaki Sunny dan melilit tubuhnya. Menangkap tali, Sunny praktis terbang, memanjat dengan kecepatan luar biasa yang memacu adrenalin. Mendarat di cabang di samping gadis-gadis itu, dia dengan cepat berbalik dan mencoba menarik talinya. Monster itu tidak bisa melihat kilau kemasannya. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Tapi ada kurang dari 1 detik tersisa. Oh tidak, pikir Sunny, jantungnya berdetak kencang. Tapi kemudian Nevis mengabaikan ingatan itu, membuat tali emas itu menghilang begitu saja. Mereka bertiga berjongkok, bersembunyi dari pandangan, dan menahan napas. Sesaat kemudian, masa paku dan logam yang dipoles muncul di bawah mereka. The Karapace Demon tiba-tiba berhenti, menatap sekeliling dengan mata merahnya yang membara. Penjepitnya berbunyi klik, seolah haus untuk mencabik-cabik daging. Sabit yang mengerikan terangkat ke udara, siap untuk menebas dan memotong. Tapi tidak ada yang bisa dibunuh di bawah pohon besar itu. Setan itu berlama-lama, melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Syukurlah, dahan tempat ketiga penidur bersembunyi sangat lebar, lebih dari cukup untuk menyembunyikan mereka dari pandangannya. Mereka tetap tidak bergerak dan diam, takut mengeluarkan suara sekecil apapun. Setelah beberapa saat, raksasa itu akhirnya menurunkan pandangannya dan dengan hati-hati mengamati tanah, mencari jejak kemungkinan penyusup. Namun, tanahnya bersih dan gundul, semua tanda jalan mereka dihapus oleh Sunny dengan bantuan staf Casey sebelumnya. Tidak menemukan apa-apa, Demon Karapace tidak punya pilihan selain pergi, melanjutkan untuk menjelajahi bagian lain dari pulau itu. Sunny akhirnya bisa menghembuskan napas. Agak jauh, iblis itu mencapai tepi area yang terkena angin magis. Di sana, dia akhirnya menemukan 2 pasang jejak kaki. Satu ditinggalkan oleh Nevis, yang lainnya ditinggalkan oleh Sunny. Dengan raungan marah yang terdengar seperti gemuruh logam yang robek, makhluk raksasa itu bergegas menuruni lereng Ashen Barrow, mengikuti jejak kaki ke tanah kosong di bawahnya. Namun, gurun kelabu itu sunyi dan kosong, tanpa ada makhluk hidup yang terlihat. Itu diwarnai merah tua oleh matahari terbenam. Pada saat itu, tanah sedikit berguncang, dan gemuruh menggelegar bergema di seluruh labirin, membawa serta angin dingin dan bau garam. Laut gelap kembali. Melemparkan satu tatapan kebencian terakhir ke arah gurun, iblis Karapas berbalik perlahan menuju kembali ke atas gerobaknya. Budak Bayangan Bab 68. Sunny, Nevis dan Casey duduk di dahan pohon besar itu, menunggu matahari terbenam. Cabang itu cukup lebar untuk menampung 2 kali lebih banyak orang, jadi mereka tidak khawatir terlihat dari tanah.
Meski begitu, mereka tetap diam dan tidak bergerak, waspada terhadap monster raksasa yang terkadang muncul di bawah tempat persembunyian mereka. Suara langkah kakinya membuat tubuh tegang ketiga penidur itu menggigil. Tidak sekalipun sejak datang ke Forgotten Shore, Sunny berharap malam datang lebih cepat. Tapi ada pertama kali untuk semuanya. Mereka hanya bisa melanjutkan langkah selanjutnya dari rencana setelah kegelapan turun, jadi tidak ada yang bisa dilakukan sekarang selain menunggu. Duduk memunggungi Neve dan Casey, Sunny menatap ke kejauhan dan berusaha untuk tidak memikirkan apapun. Terobsesi atas kesalahan masa lalu dan risiko masa depan hanya akan melemahkan tekadnya. Dan itu sudah kekurangan pasokan. Menghadapi kemunduran begitu awal ke dalam rencana benar-benar membuat Sunny keluar dari permainannya. Dia masih belum bisa pulih dari kehilangan Echo yang berharga secara tiba-tiba. Tentu saja, dia tahu sebelumnya bahwa banyak hal yang bisa salah. Pada kenyataannya, dia bahkan telah memperingatkan gadis-gadis itu bahwa ada terlalu banyak elemen yang tidak dapat diprediksi, dan dengan demikian tidak mungkin memprediksi peluang sukses mereka dengan andal. Namun demikian, dia tidak menyangka akan kehilangan anggota terkuat dari kelompok mereka di awal. Tahap pertama dari rencana itu seharusnya menjadi yang paling aman. Hal-hal yang akan datang akan jauh lebih berbahaya. Sunny memandangi langit yang semakin gelap, nyaris tidak terlihat melalui kanopi tebal mahkota pohon besar, dan mendengarkan suara air laut yang naik. Di senja yang redup, Casey bergeser sedikit lalu meremas tangannya dengan lembut. Sentuhan hangatnya membuat Sunny tegang, tapi kemudian, menyadari bahwa gadis buta itu hanya mencoba menghiburnya, dia membiarkan dirinya rileks. Bodoh. Apa aku, anak kecil? Berpegangan tangan tidak akan menyelesaikan apapun. Namun, terlepas dari pikiran-pikiran menggerutu ini, Sunny dengan enggan menyadari bahwa dia memang merasa sedikit tenang, tanpa alasan logis sama sekali. Mungkin mereka akan melakukan ini. Jika ini adalah keinginan mereka, siapa yang berani menghentikan mereka? Segera, malam tiba, menenggelamkan dunia dalam kegelapan mutlak. Ashen Barrow telah menjadi sebuah pulau di lautan gelap yang gelap dan bergelombang. Ranting-ranting pohon besar itu berayun lembut dalam kegelapan, daun merah tua mereka yang semarak sekarang tidak dapat dibedakan dari permukaan kayu obsidian. Dedaunan berbisik dan berdesir, menciptakan melodi yang menenangkan dalam gumaman ombak yang mengancam. Sunny menghela napas, mengetahui saat kebenaran semakin dekat. Dia yakin dengan rencananya. Sejauh mungkin untuk memastikan apapun di tempat terkutuk ini. Tapi dia juga tahu semua risiko dan semua hal yang bisa salah. Pada akhirnya, mereka masih melempar koin, berharap kejatuhannya tidak akan menyebabkan kehancuran mereka. Dia merasakan posisi Neve bergeser. Dia menoleh dan melirik ke arahnya, ekspresi tenang di wajahnya. Hari ini, kemampuannya yang tidak dapat dijelaskan untuk tetap tenang dalam situasi apapun, betapapun mengerikannya, sangat membuat frustrasi. Meskipun Changing Star tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan pekat dari Starless Void, dia tahu bahwa dia akan memperhatikan tatapannya yang bertanya-tanya. Sunny memejamkan mata, lalu membukanya lagi dan menghembuskan napas perlahan. Mari kita mulai. Mereka bertiga bergerak, melakukan serangkaian gerakan yang telah dilatih. Casey dengan hati-hati bergeser ke samping, memberi Sunny dan Nevis ruang untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Sunny dengan lembut meletakkan ransel rumput laut di antara dirinya dan Neve, lalu membukanya. Gerakannya lambat dan hati-hati.
Di dalam ransel, dua wadah tanah liat besar tergeletak dikelilingi oleh beberapa lapis serat rumput laut yang lembut. Guci ini dibuat oleh Sunni sendiri, dan karena itu tidak terlalu kokoh. Lagi pula, dia bukan pengrajin. Semua pengetahuannya tentang tembikar diperoleh dalam satu hari mendengarkan kata-kata kasar Guru Julius tentang pentingnya tanah liat dalam perkembangan peradaban manusia. Tetap saja, dia setidaknya ingat dasar-dasarnya. Di dalam toples, semua minyak yang mereka kumpulkan dari monster kelabang terciprat kemana-mana, membuat detak jantung Sunni tidak stabil. Monster kelabang memiliki dua karung di tubuhnya, masing-masing berisi zat berminyak yang berbeda. Ketika dicampur, zat-zat ini menghasilkan minyak yang sangat korosif dan mematikan yang dapat memakan karapas pemulung dalam hitungan detik. Itu juga sangat mudah terbakar. Guci berisi dua komponen minyak kelabang. Jika mereka rusak saat berlari ke pohon besar, membiarkan komponen-komponennya bercampur. Yah, ada alasan mengapa ransel dipercayakan kepada Nevis sementara Sunni membawa Casey meskipun daya tahan fisiknya rendah. Minyak kelabang adalah inti dari rencananya. Menempatkan guci tanah liat di dahan, Sunni mengeluarkan satu barang terakhir dari ransel. Itu adalah obor darurat yang terbuat dari tulang dan, ya, lebih banyak rumput laut. Secara tradisional, obor seharusnya dibuat dari kayu, tetapi di pantai terlarang, tulang lebih mudah ditemukan daripada tongkat. Dalam kegelapan, dia menemukan tangan dingin Nev, mengambilnya dan meletakkan obor di telapak tangannya yang terbuka. Pada saat itu, Sunni tidak bisa tidak mengingat saat-saat lain ketika tangan Changing Star menyentuh tubuhnya. Pertama kali ketika dia sekarat, dadanya dihancurkan oleh sabit tulang Centurion Carapace. Lain waktu adalah pada hari dia menyerahkan Starlight Legion Armor dan mengetahui tentang cacatnya yang kejam. Kedua hari itu sangat berkesan, meski untuk alasan yang berbeda. Dia memiliki perasaan bahwa hari ini juga akan terukir selamanya dalam ingatannya. Asalkan mereka hidup untuk melihat pagi hari. Sunni menarik napas dalam-dalam. Saya siap. Nevis mengangguk dan kemudian bangkit. Berdiri tegak, dia menggenggam obor dan menutup matanya, seolah sedang berdoa. Dibalut baju besi putih, dengan rambut peraknya menari-nari di tiup angin, dia tampak seperti bidadari yang cantik dan khusyuk. Kemudian, sinar putih menyala di bawah kelopak matanya. Pada saat berikutnya, api terang menyembur dari bawah tangannya, menyalakan bagian atas obor. Changing Star membuka matanya, memadamkan cahaya yang bersinar di dalamnya, dan mengangkat obor tinggi di atas kepalanya. Di dunia tanpa cahaya, nyala api kecil ini tampak seperti bintang kesepian yang tenggelam di lautan kegelapan. Secara bersamaan, Sunni melangkah ke tepi dahan, menarik napas dalam-dalam. Dan berteriak sekuat tenaga, "Hei, bangsa, kembalikan aku jika berani." Kemudian, semua kacau balau. Tertarik oleh semburan cahaya yang tiba-tiba dan teriakan Sunni, Carapace Demon muncul entah dari mana dalam badai kemarahan. Kakinya yang menjulang tinggi merobek pasir pucat, melontarkan awan ke udara. Dua mata merah langsung terfokus pada manusia yang berteriak, membuat kaki Sunni menggigil gugup. Ya, di sini, tumpukan sampah. Ayo ambil, lobster gemuk. Ini pulauku sekarang. Dia berteriak, pura-pura tidak takut. Setan itu berlari ke arahnya. Raksasa ini setinggi rumah, tapi masih belum cukup tinggi untuk mencapai dahan pohon besar dengan sabitnya. Jadi, untuk saat ini, Sunni masih aman. Dia cukup yakin bahwa ini tidak akan terjadi lama,
tapi itu cukup waktu untuk mewujudkan rencana itu. Jika dia tidak rindu, saat Demon Carapace akan muncul tepat di bawah cabang tempat Sunny berdiri, dia menarik napas dalam-dalam, membidik, dan melemparkan kedua stoples ke bawah. Makhluk itu bereaksi dengan kecepatan kilat, mengiris kedua toples menjadi potongan-potongan dengan sabitnya yang mengerikan. Namun, itu tidak ada gunanya, cairan berminyak yang terkandung di dalamnya masih menghujani karapasnya dengan deras, diikuti dengan pecahan-pecahan tanah liat. Jika ada, itu hanya membuat permukaan tumbukan lebih besar, menutupi sebagian besar karapas logam iblis dalam lapisan cairan. Kedua komponen tersebut bercampur, menghasilkan minyak korosif yang mematikan, yang kemudian terbakar menjadi baju besi yang berkilau. Sunny menahan napas. Namun, minyak monster kelabang yang mampu menghancurkan kitin yang tidak bisa dihancurkan baik pemulung maupun perwira, ternyata sama sekali tidak efektif melawan paduan aneh yang menutupi tubuh iblis Carapace. Itu bahkan tidak meninggalkan goresan di atasnya. Wajah Sunny menjadi gelap. Itu. Nephis diam-diam muncul di sisinya, mengangkat lengan. Seperti yang kuharapkan. Untungnya, Sunny tidak terlalu menghargai kualitas korosif oli. Dia membutuhkan minyak untuk kualitas lainnya. Mudah terbakar. Dipandu oleh suara keras yang dihasilkan oleh monster besar itu, Nephis bergerak dan melemparkan obor ke bawah dengan ayunan lengannya yang kuat. Berputar, obor melesat di udara seperti meteor dan mendarat tepat di tengah karapas iblis. Detik berikutnya, makhluk raksasa itu dilalap api. Sunny tidak terlalu berharap api bisa merusak iblis. Dia yakin raksasa itu bisa menahan lebih dari sekadar panas biasa. Tapi sekarang, diselimuti oleh minyak yang terbakar, Carapace Demon bersinar terang di malam yang gelap gulita di Forgotten Shore. Dia telah berubah menjadi mercusuar yang berapi-api, memanggil semua monster di laut gelap terkutuk untuk datang merangkak dari kedalamannya yang hitam. Budak Bayangan Bab 69. Setan raksasa itu dilalap api, bersinar seperti suar terang di kegelapan malam yang kelaparan. Armornya yang dipoles berkobar dengan cahaya yang dipantulkan, mengirimkan kilatan cahaya ke segala arah. Tetesan minyak yang terbakar jatuh ke tanah, berkobar saat menabrak pasir pucat. Untuk sesaat, sepertinya waktu telah berhenti. Sunny menatap pijar-pijar api, matanya terbelalak, hampir tidak percaya bahwa mereka benar-benar melakukan kegilaan ini. Nephis membeku di sisinya, tangannya masih terulur setelah lemparan. Tapi mereka benar-benar melakukannya, mereka melakukannya. Sunny tidak pernah secara serius mempertimbangkan untuk menghadapi Demon Carapace dalam pertempuran yang jujur. Jika pertempuran antara mesin kematian raksasa dan 3 manusia tak berdaya bahkan bisa disebut jujur. Namun, kekurangan kekuatan mereka bukan berarti mereka tidak bisa membunuh makhluk jahat itu. Mereka hanya harus pintar tentang bagaimana melakukannya. Misalnya, mereka dapat menemukan sesuatu yang lebih kuat untuk melakukan pekerjaan kotor bagi mereka. Itu sebabnya dia membuat rencana untuk menyelinap ke Ashen Barrow, menunggu malam tiba, menyalakan api raksasa dan melihatnya dihancurkan oleh monster menakutkan dari laut gelap. Dan sekarang mereka setengah jalan untuk mewujudkan rencana itu. Tentu saja, bagian yang paling berbahaya masih akan datang. Mereka masih harus selamat dari serangan makhluk air hitam itu sendiri. Dan sebelum itu, Demon Carapace meraung marah, membuat Sunny merasa telinganya akan berdarah. Raungan itu terdengar seperti hiruk-pikuk logam berkarat yang tercabik-cabik oleh cakar raksasa. 2 mata merah bersinar melalui kobaran api,
menusuk pemuda itu dengan sinar kebencian yang mematikan. Sebelum itu, mereka harus bertahan sampai monster laut tiba. Iblis yang marah itu kehabisan darah, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan makhluk laut gelap itu untuk muncul di Ashen Barrow. Sunni takut iblis itu mampu melakukan serangan jarak jauh. Jika tidak, dia mungkin bisa memanjat pohon untuk mencapai mereka, atau mencoba membunuh mereka dengan cara yang bahkan tidak mereka pikirkan. Dalam skenario terburuk, mereka harus menahan amarahnya cukup lama. Menatap mata raksasa yang penuh kebencian, dia merasakan bahwa makhluk itu berpikir ke arah yang sama. Saat iblis itu melirik ke arah batang obsidian pohon besar itu, jantung Sunni tiba-tiba berdetak kencang. Namun, pada akhirnya, rasionalitas dingin mengalahkan kemarahan yang membara di benak iblis karapas. Alih-alih membuang-buang waktu untuk mencoba mendekati ketiga manusia mungil itu, dia tiba-tiba berguling di tanah, berharap menggunakan pasir untuk memadamkan api yang menari-nari di karapasnya. Seluruh pulau berguncang, hampir melempar Sunni dari dahan. Omong kosong. Mengapa bajingan itu harus begitu pintar? Untuk sesaat, Sunni terhibur dengan gagasan bahwa setan itu benar-benar akan berhasil memadamkan api sebelum para penghuni kedalaman menyadarinya. Tapi dia tidak perlu khawatir. Tiba-tiba, Nevis berbalik menghadap permukaan laut yang gelap. Wajahnya sedikit memucat. Sunni terlambat sedetik untuk bereaksi, tetapi hampir seketika, dia juga merasakan perubahan aneh di dunia di sekitar mereka. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Gemerisik dedaunan merah tiba-tiba terasa lebih sunyi, suara ombak yang menghantam pantai Pulau Pucat semakin keras. Seolah-olah ada tekanan tak terlihat turun ke dunia, membuat segalanya terasa sedikit berbeda. Kemudian, udara menjadi lebih dingin, dan dinding kabut tebal muncul di atas air yang gelap. Demon Carapace juga memperhatikan perubahan ini. Dia berhenti berusaha memadamkan api dan bangkit dari pasir, minyak masih menyala di tempurungnya. Tidak memperhatikannya lagi, iblis itu berbalik ke laut, perasaan pasrah yang muram terpancar dari postur tubuhnya. Kemudian, itu digantikan oleh tekad gelap dan haus darah yang membara. Kabut perlahan bergerak, merangkak ke pulau. Sunni merasa menggigil di punggungnya, menyadari bahwa itu mengalir melawan angin. Suara ombak kini teredam dan berubah, nyaris tanpa terasa. Dan di sana, di dalam kabut, ada sesuatu yang bergerak. Dia hampir bisa melihat sosok. Itu. Tiba-tiba, telapak tangan kecil Casey menutupi matanya. Dengan suaranya yang bergetar karena tegang, dia berbisik, "Jangan lihat. Apapun yang terjadi, jangan buka matamu." Sunni membeku, dengan patuh menutup matanya. Rasa takut yang dingin menyelimuti hatinya. Dia belum pernah mendengar suara gadis buta itu terdengar seperti ini sebelumnya, bahkan ketika dia mengingat kembali penglihatannya yang menakutkan. Casey perlahan melepaskan tangannya. Dibutakan, dia hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Setidaknya itulah yang dia pikirkan sampai kabut dingin menyentuh kulitnya. Kemudian, dalam kesunyian yang teredam, dia mendengar suara Casey lagi. Hanya saja kali ini terdistorsi dan datang dari arah yang salah. "Jangan lihat! Jangan lihat! Jangan lihat!" Sunni menelan ludah, merasakan rambutnya berdiri tegak. Suara terdistorsi gadis buta bergema di kabut, mengelilinginya dari semua sisi. Alih-alih menjadi lebih tenang, itu menjadi lebih keras, tumpang tindih dengan dirinya sendiri. "Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat." Kemudian, itu semakin keras dan berubah menjadi hiruk-pikuk jeritan, menabrak Sunni seperti ombak.
Tidak terdengar seperti apa yang bisa dihasilkan oleh pita suara manusia. Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan. Sunni berdiri terpaku, terpana oleh jeritan tak manusiawi yang menggelegar. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak jatuh berlutut. Dan kemudian, ketika ketangguhannya hampir hancur, semuanya tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti dunia, membuatnya menghembuskan napas lega. Sudah berakhir. Beberapa detik kemudian, Casey berbisik ke telinganya, buka matamu. Setelah mendengar suaranya yang jelas, Sunni akan melakukan apa yang dia perintahkan. Lalu dia berhenti. Suaranya tidak terdengar menakutkan dan terdistorsi. Itu seperti biasa, manis dan merdu. Itu bahkan datang dari arah yang benar. Tapi ada sesuatu yang salah. Apa? Dia berlama-lama, menjaga matanya tertutup. Mengapa begitu tenang? Mengapa dia tidak merasakan kehangatan napasnya saat dia mendekat untuk berbisik ke telinganya? Dan bagaimana dia bisa bersandar? Jika dia lebih tinggi, Sunni membeku, bahkan takut untuk bernapas. Suara Casey yang jelas dan familiar terdengar berulang-ulang, buka matamu. Buka. Kemudian, hanya beberapa sentimeter jauhnya, itu meledak dengan otoritas yang dingin dan jahat, buka matamu. Tapi dia tidak melakukannya. 1 detik berlalu, lalu 1 lagi, lalu 1 lagi. Masing-masing terasa seperti keabadian. Sunni gemetar, praktis merasakan tubuhnya menua. Akhirnya, suara itu kembali. Tapi kali ini, rasanya seperti lebih jauh, menarik diri. Tidak masalah. Tidak masalah. Segera, dia bisa mendengar gemerisik dedaunan dan suara ombak lagi. Dia juga bisa mendengar Casey dan Neve terengah-engah di sampingnya. Sepertinya mereka juga diserang oleh mimik yang menakutkan. Dan juga, di suatu tempat di bawah mereka, Demon Carapace meraung dan memukulkan sabitnya satu sama lain. Suara gemuruh baja bergema di bawah pohon besar, mengirimkan gelombang yang hampir bisa diraba ke segala arah. Gelombang ini sepertinya mengusir kabut yang tidak alami, menciptakan udara bersih yang sangat besar. Sunni masih menutup matanya. Pada saat berikutnya, seluruh pulau bergetar saat iblis itu bentrok dengan kengerian tak dikenal yang bersembunyi di balik kabut. Sesuatu hancur dengan guntur yang memekakkan telinga, dan tanah berguncang lagi, menyebabkan cabang-cabang pohon besar itu bergoyang. Dengan tangan gemetar, Sunni menjulurkan mereka dan meraih teman-temannya, menarik mereka mendekat. Berpegangan satu sama lain, mereka mendengarkan suara pertempuran sengit dan menunggu. Keabadian kemudian, pertarungan antara iblis Karapas dan tamu dari kedalaman telah berakhir. Keheningan telah kembali ke Ashen Barrow sekali lagi. Sunni sudah lama kehilangan jejak waktu dan menjadi tidak peka terhadap getaran yang mengalir melalui pohon besar setiap kali kedua monster itu bentrok. Keheningan tiba-tiba membuatnya terkejut. Dengan sedikit gemetar, dia menoleh dan mendengarkan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, Nevis ragu-ragu dan kemudian berkata dengan suara serak, kita bisa membuka mata kita sekarang. Sunni bertahan sebelum mengikuti sarannya. Dia membuka matanya dan berkedip beberapa kali, penglihatannya perlahan kembali. Cahaya pucat fajar merayap dari timur, menyelimuti pulau di remang senja. Di bawah mereka, permukaan pulau terkoyak dan terbalik, hampir tidak bisa dikenali. Seolah-olah Ashen Barrow dihantam oleh beberapa tembakan artileri berat. Dan di permukaan itu, brengsek, Demon Carapace perlahan terlatih-tatih kembali dari tepi pulau, meninggalkan jejak darah biru di belakang. Dia terluka parah dan dalam kondisi yang mengerikan,
dengan beberapa anggota badan hilang dan retakan jaring laba-laba menutupi karapasnya yang dulu murni. Dua lengannya hilang, meninggalkannya dengan satu sabit dan satu penjepit. Sebagian besar kaki belakangnya patah atau putus, memaksa raksasa itu berjalan dengan gaya berjalan yang aneh dan tidak stabil. Namun, dia masih hidup. Lebih dari itu, tidak ada pelat baja yang menutupi organ vitalnya yang rusak parah, cangkang logamnya masih kuat dan tidak bisa ditembus. Sunni mengepalkan tinjunya dan melirik Neve, ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan? Changing Star melihat ke bawah. Ada kilatan dingin di mata abu-abunya yang tenang. Meregangkan lengannya ke samping, dia memanggil pedangnya dan berkata, habisi dia. Budak Bayangan bab 70. Sunni menatap iblis yang terluka itu, wajahnya tampak muram. Pada titik ini, tidak ada alasan untuk berdebat. Mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi penjaga pulau itu sendiri. Kantong trik Sunni semuanya kosong. Pada akhirnya, nasib mereka masih akan ditentukan oleh pisau tajam. Seseorang akan terbunuh, dan seseorang akan menjadi pembunuhnya. Bagaimana kita akan menangani armornya? Nevis menimbang pedang di tangannya dan melirik ke bawah. Aku akan menembus armor. Bisakah kamu membuat celah? Sunni mengangguk, tidak membuang waktu untuk pertanyaan yang tidak perlu. Jika Changing Star yakin akan kemampuannya untuk menembus karapas iblis, dia tidak punya alasan untuk meragukannya. Membuat pembukaan, itu tidak akan mudah. Meskipun monster itu menderita luka parah, dia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Ukurannya sendiri akan menimbulkan kesulitan. Mereka harus membuat raksasa itu berlutut bahkan sebelum berpikir untuk melakukan serangan yang efektif. Dan dia juga tidak akan diam saja di bawah serangan mereka. Tapi apalagi yang harus dilakukan? Sementara Nevis sedang mengikat tali emas ke dahan, Sunni berjalan ke arah Casey dan meremas bahunya dengan ringan. Dia mencoba memaksakan senyum. Kurasa cara Pace Demon masih hidup? Meski berat, dingin, perasaan gelap mencengkeram hatinya, Sunni berusaha membuat suaranya terdengar santai dan riang. Ya, tapi pas-pasan, jangan terlalu khawatir. Semua ini akan berakhir dalam waktu singkat. Dengan satu atau lain cara, tambahnya dalam hati. Senyum Casey melemah. Dia jelas tidak yakin dengan usahanya yang kikuk untuk meyakinkannya. Sunni ragu-ragu. Hei, apakah kamu pernah makan daging iblis? Gadis buta itu jelas terkejut dengan pertanyaannya. Apa? Tidak. Sunni menyeringai. Bagaimana dengan demon steak? Aku juru masak yang hebat. Aku ingin kau tahu. Kurasa Neve telah memonopoli persiapan makanan, jadi aku tidak punya kesempatan untuk menaruh semua pengetahuan dari Wilderness Survival kursus untuk berlatih. Guru Julius memang telah menghabiskan banyak waktu untuk mengajarinya cara memasak segala macam hal yang tampaknya tidak bisa dimakan, serta daging dari segala jenis makhluk mimpi buruk. Sebagai persiapan untuk perjalanannya ke alam mimpi. Di sini, kelaparan adalah musuh yang sama besarnya dengan monster yang paling ganas. Begitu kita mendapatkan daging iblis, aku akan membuatkanmu steak. Ini akan menjadi steak iblis paling enak yang pernah kamu makan. Aku janji. Akhirnya, senyum nyata muncul di wajah Casey. Dia memberinya anggukan sopan. Baiklah, itu janji kalau begitu. Sementara itu, Nevis sudah selesai dengan talinya. Dia melemparkannya ke bawah tanpa ragu-ragu dan meliriknya. Apakah kamu siap? Sunni menghela napas dan menutup matanya sejenak, merasakan kekuatan tubuhnya diperkuat oleh bayangan itu. Ya, mari kita lakukan ini. Begitu kaki mereka menyentuh tanah,
Sunny merasakan tatapan berat membakar lubang di dadanya. Melirik ke atas, dia melihat Carapace Demon yang lumpuh menatap tepat ke arahnya. Kilatan gelap bersinar di salah satu matanya yang tersisa. Yang lainnya hilang, hanya menyisakan celah hitam berdarah di belakang. Pada jarak ini, kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh iblis tampak semakin melemahkan. Karapasnya retak di beberapa tempat dan tertutup retakan, masing-masing merembes dengan darah biru. Sayangnya, tidak ada retakan yang berada di dekat organ vital. Tanduknya hancur, begitu pula salah satu kaki depannya. Selain beberapa kaki belakangnya yang patah atau robek seluruhnya. Tunggul dari kedua lengannya yang terputus ditekan erat ke tubuhnya untuk membendung pendarahan hebat. Dua lainnya bergelantungan di tanah, hampir menyentuh pasir pucat. Monster raksasa itu tampak rusak dan lelah. Namun, itu masih menakutkan, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Sebab, meski memiliki luka yang mengerikan, tatapannya tetap tegas dan penuh kecerdasan jahat. Itu masih memancarkan kegilaan dan haus darah. Yang sekarang terkonsentrasi pada Sunny dan Nephis arsitek dari keadaannya yang menyedihkan. Sinar pertama matahari terbit menyinari duri-duri yang menutupi karapas iblis yang tadinya berkilau, mengecatnya dalam nuansa merah menyala. Sunny memanggil Azure Blade dan melirik Nephis. Hati-hati! Dia secepat kilat. Dia adalah satu-satunya yang telah melihat makhluk mengerikan itu beraksi. Karena itu, hanya dia yang tahu betapa berbahayanya iblis itu. Nephis mengangguk, tidak mengalihkan pandangan dari musuh, dan melangkah maju. Mereka berdua berjalan menuju Carapace Demon yang menunggu. Sunny berada sedikit di depan dan bertujuan untuk mengitari Behemoth dari kanan. Sisi tempat iblis itu memiliki sisa sabit dan mata terakhirnya. Changing Star berada satu atau dua langkah di belakangnya, bertujuan untuk melingkari makhluk itu dari kiri. Sisi di mana lengan penjepitnya perlahan terangkat ke udara. Dalam pertempuran ini, peran Sunny adalah menerima pukulan terberat dari serangan musuh, membiarkan rekannya melakukan pukulan mematikan pada saat yang tepat. Melalui pemahaman diam-diam yang telah mereka kembangkan melalui lusinan situasi hidup atau mati yang bertahan, mereka berdua dapat bekerja sama tanpa berbicara sepatah kata pun. Bertarung hampir sebagai satu kesatuan. Ini adalah keuntungan utama mereka. Saat mereka mendekat, Sunny merasakan sedikit perubahan pada postur iblis itu. Seketika, dia tahu bahwa neraka akan segera pecah. Dia telah memperingatkan Nephis tentang kecepatan musuh mereka, tetapi dia juga harus menghadapinya sendiri. Sunny tahu bahwa dia jauh lebih lambat daripada makhluk raksasa itu, tetapi dia masih harus menemukan cara untuk menghindari sabit besar yang menakutkan itu. Itu tidak seburuk kelihatannya. Kecepatan bukanlah segalanya dalam pertarungan. Ambil contoh, pertarungan pelatihan Changing Star melawan keturunan kebanggaan klan Hanli. Caster memiliki kemampuan aspek yang membuatnya 10 kali lebih cepat daripada gadis berambut perak itu setidaknya. Namun, pada akhirnya, dia hanya menang tipis. Nephis hampir menghancurkan wajahnya dengan serangan siku yang tak terduga. Dia bisa menangkap caster tanpa sadar bukan karena reaksinya yang cepat. Dengan perbedaan besar antara kecepatan mereka, tidak ada reaksi yang bisa membantunya. Sebaliknya, dia mampu memprediksi dan memanipulasi serangan lawan, memulai serangan bahkan sebelum caster sendiri tahu bahwa dia akan berakhir di jalur sikunya. Dia mengendalikan medan perang. Dan sekarang, mereka harus mengulangi prestasi itu melawan iblis kuno dari Forgotten Shore. Untungnya, keunggulan kecepatannya tidak segila caster. Hampir bersamaan,
Sunni dan Nephis menerjang ke depan, menyerang raksasa itu dari sisi yang berbeda. Dia juga bergerak, siap mencabik-cabik mereka. Penjepit dan sabitnya naik ke udara. Sunni berlari secepat mungkin, Azure Blade terbentang di belakangnya. Api ketetapan hati yang dingin membara di dalam hatinya. Dia siap untuk hidup atau mati dengan pedangnya. Namun, pada saat berikutnya, kakinya tampak terpeleset di pasir, dan saat matanya terbuka lebar, Sunni tersandung. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Demon Carapace menyerang. Sabit yang mengerikan merobek udara, bertujuan untuk memotong manusia yang tak berdaya menjadi dua. Tapi itu hanya mengenai pasir. Sunni, yang berpura-pura kehilangan keseimbangan untuk memancing serangan iblis itu, dengan mudah menghindari pedang maut itu dengan melompat ke samping pada detik terakhir. Dia tidak cukup pada level di mana dia bisa memprediksi setiap gerakan musuh. Sebaliknya, memanipulasi musuh untuk melakukan serangan yang dapat diprediksi lebih mudah. Lagi pula, penipuan dan manipulasi adalah keahliannya. Untuk sementara aman dari ancaman sabit, Sunni berlari menuju kaki iblis itu. Pada saat yang sama, Nephis berhasil menghindari penjepit besar itu dan juga mendekati mereka. Mereka mencapai tujuan mereka hampir bersamaan, satu dari kanan, yang lain dari kiri. Sunni menebas dengan Azure Blade, merasakannya mengenai armor yang dipoles dan bangkit kembali tanpa meninggalkan sedikit pun goresan di atasnya. Rasa sakit tumpul menjalar melalui tangannya. Di sisi lain tubuh besar raksasa itu, Nephis meraih lebih banyak kesuksesan. Dia telah menyerang kaki depan monster yang sudah terluka, memotong jauh ke dalam dagingnya melalui celah lebar di pelat logam. Rusak parah, kakinya tidak mampu menopang bobot makhluk raksasa itu lagi. Itu melengkung, membuat iblis terguncang. Pada titik ini, pemulung atau perwira akan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Namun, Demon Carapace terlalu pintar dan berpengalaman. Dia mengkompensasi hilangnya satu kaki lagi dengan menggeser berat tubuhnya ke sisi yang berlawanan dan menusukkan sabitnya ke tanah agar tetap stabil. Brengsek, Sunni sangat berharap bajingan itu akan jatuh. Karena dengan begitu dia tidak perlu melakukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Mengutuk dalam hati, Sunni menatap sebentar ke tubuh besar iblis raksasa itu. Surga hanya tahu berapa berat benda itu.